Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar zodiak Gemini? Gemini di bulan Mei, gimana kabarnya setelah memasuki fase bulan April yang cukup melelahkan zodiak Gemini? Readingan ini untuk khusus zodiak Gemini secara umum atau general reading ya, jadi tidak terpaut kepada usia, gender, bukan readingan pribadi ya, karena banyak energi yang tarot aura di sini. Jadi bisa resonate 100% atau berapa persen ya. Oke. Sekali lagi yang positif selalu aminin loh, yang negatif itu jadiin warning dan jangan mendendam jika tercium sebuah karakter yang zodiak Gemini nggak suka dan mungkin ada kesamaan energinya bila nanti sampai terbaca di sini ya zodiak Gemini di bulan Mei. Tetap kepada Sang Pencipta kita berdoa dan yakin 100% karena Sang Pencipta lah semurni-murni sebaik penolong kita yang paling sayang dan paling tahu tentang diri kita dan orang lain yang ada di sekeliling kita ya zodiak Gemini bulan Mei 2024. Tercium aroma sesuatu hal yang berbau dengan energi karmik toksik ya di zodiak Gemini. Ada apa zodiak Gemini? Zodiak Gemini, aku melihat ada sesuatu yang berbau, mohon maaf, dengan kayak keburukan atau kemunafikan yang berhubungan dengan seseorang ya, dengan seseorang yang saat ini kayaknya sedang berusaha untuk melobimu di dalam hal keuanganmu, pekerjaan, dan karirmu. Aku mencium kenapa energinya sangat bau toksik ya. Oke. Seseorang ini adalah seseorang yang pernah menancapkan luka di masa lalu kepadamu ya zodiak Gemini. Pernah membuatmu berantakan. Ya, dan kayaknya saat ini seseorang ini tiba-tiba kayak diam-diam datang kepadamu, hadir kembali dengan perubahan baru yang seolah-olah dia sudah menjadi seseorang yang sangat cukup murni dan tidak toksik lagi, yang membuatmu yakin bahwa engkau akan mampu dan bisa mempercayainya lagi, yang dimana sebelumnya dia sempat membuatmu harus menjalani siklus kehidupan yang luar biasa karena merasa dipermainkan ya. Jadi kalau aku bilang di fase bulan Mei ini ada pesan kehati-hatian untuk zodiak Gemini supaya jangan sampai masuk kepada lubang kedua kali ya, kepada siklus yang sempat menghajarmu dikarenakan keteledoranmu atau cinta buta kepada seseorang yang hanya menarik ulur hubungan nih, nggak tahu mau dibawa kemana, arahnya kemana, dan juga toksik gitu loh. Ini untuk siklus asmaranya ya zodiak Gemini. Jadi kalau bisa usahakan waspada dan juga cari jalan keluar dengan cara minta komitmennya. Maunya apa? Jangan berdrama, jangan terus-terusan ngajak berantem, jangan terus-terusan cemburuan atau terlalu posesif, bisa begitu barangkali. Karena aku nggak mencium ada pihak ketiga sih, cuman kayak ini jadi terhubung dengan bisa menggoncangkan keuangan atau rezeki ya kalau terus ada berantem terus di dalam energi hubungan, apalagi kayak yang sudah rumah tangga. Kalau misalnya ini permasalahannya adalah anak ya, kalau bisa jangan sampai permasalahan anak ini justru membuat hubungan renggang, jadi bicarakan baik-baik ya, nggak usah yang toksik juga dibawa-bawa. Selesaikan aja masalah dulu di antara kalian berdua, baru orang lain enaknya komitmennya ngadepinya gimana. Seperti itu ya zodiak Gemini. Playboy, bad girl. Zodiak Gemini yang single, aku mohon ya jangan mempermainkan hati seseorang ya, karena ingat ini kayak ini warning aja ya, kayak ini anak orang, kamu juga nggak mau kan dipermainkan nanti di masa depan. Jadi kalau bisa kamu jangan permainkan orang, atau kalau kamu saat ini posisinya sedang kayak merasa dipermainkan, sekali lagi kayak itu tadi ya, cobalah berbicara. Tapi kalau untuk yang saat ini sedang ingin berusaha mempermainkan orang lain walaupun untuk balas dendam, kalau bisa jangan, karena di sini nanti bisa berbuah karma di mana takutnya kamu akan menghadapi sebuah energi perubahan di hidupmu yang seharusnya stabil dan baik-baik aja di bulan Mei, justru nanti malah kocar-kacir, pusing sendiri. Jangan tiruin mereka yang toksik untuk dendammu, karena kamu adalah orang yang baik ya zodiak Gemini. Akan ada sebuah situasi percintaan yang cukup menggairahkan ya zodiak Gemini. Jadi di sini Anda harus lihat lagi, jika Anda seorang yang single, Anda perhatikan baik-baik apakah orang tersebut baik untukmu apa enggak.
kalau memang dia nggak cukup bagus, ya udah Anda berdoa aja. Dan di sini kalau aku melihat ada zodiak Gemini yang sedang melakukan pilihan tentang siapa pasangan yang terbaik dan the best. Kalau bisa usahakan Anda ya bersih, dia bersih. Ya, pokoknya jangan diberi janji lah kedua-duanya atau ketiga-tiganya, supaya nanti sekali lagi nggak tercium sebagai toxic. Takutnya nanti ada orang lain yang salah paham dengan kamu, ya zodiak Gemini. Karena aku lihat di sini sebenarnya zodiak Gemini sendiri ini saat ini sedang dikungkung oleh sebuah masalah yang berhubungan dengan perdebatan dengan orang lain ya di bulan Mei ini, yang intinya zodiak Gemini kayak males bete gitu ngomong sama seorang ini nih, karena dia ribet banget, riwah, terus kayak suka nyampurin urusan, terus kalau ngomong tuh juga suka ngawur. Jadi zodiak Gemini ini kayak nggak mau dibikin pusing lagi oleh orang ini ya. Jadi kalau Anda punya masalah udah sama orang lain kayak gini, kalau bisa jangan nambahin permasalahan di dalam hubungan percintaan. Dan kalaupun Anda yang merasa dipermainkan, Anda nggak usah terlalu marah atau memperlakukan dia emosinya kayak seperti dulu yang malah justru berujung nggak baik ya. Anda coba bicarakan dengan penuh ketenangan. Jadi di sini kalau aku bisa bilang, stabilkan emosimu, kendalikan semua agar tidak kembali mengalami siklus meresahkan yang pernah Anda lalui di masa lalu. Itu untuk pesannya zodiak Gemini. Sementara untuk energinya sendiri di bulan Mei, di sini aku melihat ada sebuah kesuksesan di dalam finansial ya, kekayaan, keberhasilan. Di sini juga aku lagi-lagi ada warning, hati-hati jangan sampai bersinggungan atau bersengketa dengan orang-orang yang karakter pribadi maupun keuangannya lebih kuat daripada kamu, supaya kamunya selamat, supaya kamunya nggak mempengaruhi siklus rezeki atau pekerjaanmu. Kalau misalnya di sini bosmu bos gitu ya, dan merasa bosmu kayak lebih egois, atau teman kerjamu merasa sok pintar daripada kamu, yang dimana kamu bosnya juga, misalnya kamu bosnya gitu ya, tapi di sini ada karyawan kayak lebih toksik atau lebih merasa pintar dari kamu, nggak memperhatikan himbauan dari kamu, ya kamu tegur aja dia baik-baik, atau barangkali bisa memberi dia kesempatan atau surat peringatan, karena kalau enggak mungkin bisa diganti dengan orang lain loh. Kamu bisa dengan cara yang halus ya, tapi jangan lupa juga nyiapin pesangon kalau memang Anda nggak bisa mempertahankan orang yang kerja dengan Anda ini. Nah, sementara kalau di sini Anda posnya karyawan ya, zodiak Gemini, kalau bisa ya seperti apapun itu jengkelnya ya, bagaimanapun dia bos Anda ya, dia tempat kamu bekerja dan mengais rezeki masih di situ. Kalau emang nggak cocok ya Anda bisa coba-coba melirik peluang lain, tapi sementara bertahanlah dengan tetap bersikap santun ya, karena bagaimanapun yang namanya bekerja di tempat orang lain ya, kita memang udah ada resiko, pasti ada kalanya kayak merasa terjebak, kayak nggak enak. Udah bener kadang masih dibilang nggak bener, atau mungkin karena pengaruh lingkungan, atau dan di sini aku juga melihat ada energimu yang kurang bersih ya zodiak Gemini, alias aku melihat adanya kekurangan Anda dalam pendekatan kepada ilahi sang pencipta ketika Anda mendapatkan sesuatu yang membahagiakan. Ya, coba diingat-ingat Anda sempat merasakan kebahagiaan apa sehingga Anda lupa bersyukur, dan ini kayak merupakan teguran. Ya, coba diperbaiki banyak-banyak, kayak istighfar, astagfirullahaladzim, mungkin minta ampun ya, supaya kondisinya sinkron kembali. Karena kalau aku lihat seharusnya di bulan Mei ini untuk energi rezekimu sendiri itu baik dan melimpah ya zodiak Gemini. Dan aku juga melihat ada sesuatu berita kabar baik yang akan membuatmu dan membantumu lepas dari penderitaan yang berhubungan dengan sakit hati yang pernah ditimbulkan oleh seseorang. Aku lihat akan ada seseorang yang hadir dan meminta maaf kepadamu di bulan Mei, dan juga menyesali segala perbuatannya kepadamu yang dulu pernah terlalu tegas atau terlalu menyakitimu dengan kata-katanya yang pelin-pelan, atau dengan kata-katanya nyakitin banget. Orang ini merasa dia sangat bersalah. Kalau aku lihat mungkin di sini dia kayak semacam kena efek imbas atau batu dari perbuatannya dulu, dan membuat dia sadar mungkin ini dulu karena perlakuannya kepada zodiak Gemini, ketika zodiak Gemini pernah percaya kepada dia, tapi dia kayak sempat membohongi zodiak Gemini tentang keuangan, tentang harta, tentang finansial ya. Pokoknya yang membuat zodiak Gemini sempat sakit hati, orang ini kayak datang ingin meminta maaf kembali. Semoga zodiak Gemini mau maafin dia, itu kayak gitu. Dan aku melihat kalau zodiak Gemini mau memaafkan seseorang tersebut, bahkan zodiak Gemini mau legowo melepaskan segala siklus dendam dan pasrah gitu ya, yang penting usaha. Aku melihat akan ada sebuah kesuksesan dan keberlimpahan berupa finansial, kejutan yang cukup luar biasa untuk zodiak Gemini. Intinya akan banyak keberuntungan-keberuntungan datang yang berhubungan dengan kekayaan ya, keuangan. Aku melihat zodiak Gemini di minggu kedua ini akan ada sebuah keseimbangan hidup dalam percintaan dan juga finansial. Congratulations.
Mungkin ini zodiak Gemini yang tercium sebagai divine feminin ya, atau dan juga maskulin yang bertobat ya. Wow, suka aku kalau kayak gini. Kesehatan. Hati-hati, jangan terlalu memforsir pikiran Anda tentang sesuatu hal yang belum terjadi, tentang kekhawatiran yang belum terjadi ya. Karena takutnya di sini kamu kena penyakit lambung, ya, yang bisa membuat nanti kayak kurang maksimal kamu menjalani kehidupan sehari-hari ya. Bisa mengganggu pekerjaan juga, bisa mengganggu aktivitas juga ya. Zodiak Gemini. Jalani proses pemulihan ini dengan baik. Jadi di sini aku lihat akan ada proses pemulihan di dalam kehidupan ya, berupa keuangan. Aku melihat juga ada sebuah siklus kejahatan asmara yang mulai mereda. Ini sedang menuju perjalanan untuk membaik. Jadi sabar dulu ya zodiak Gemini kalau saat ini sekarang Anda masih merasakan guncangan. Semoga di dalam 1-2 minggu ini Anda sudah mulai merasakan kelegowoan lagi. Ya, mulainya kemudahan-kemudahan lagi di dalam hidupmu, karena aku lihatnya seperti itu. Ya, fase sedang berjalan, di mana Anda mempunyai tekad dan niat yang kuat, maka itu akan bisa terjadi. Ya, di mana Anda yakin bahwa semua ini pasti bisa dijalani, maka itu bisa dijalani dan bisa sembuh. Ya, bisa ada kebaikan lagi untukmu di bulan Mei. Ya. Harapan-harapan yang sesuai dengan yang kamu inginkan selama ini. Iya kan pesannya. Four of Wands. Sesuatu yang kamu nantikan, yang kamu tunggu sedang diusahakan oleh semesta. Ya, Sang Pencipta sedang mengarahkan sesuatu hal yang sudah lama kamu tunggu akan segera datang, muncul di hadapanmu dan kembali kepadamu. Sabar ya. Memang di sini aura kesabaranmu, kesejukan hati dan keteguhanmu sangat dibutuhkan supaya segala sesuatunya membaik kembali. Bagus sekali. Walaupun mungkin kamu akan sedikit mengalami kayak kekosongan batin ya mungkin, atau saat ini sedang mengalami itu, tapi akan ada fase keuangan. Pokoknya ada sesuatu hal yang cukup positif yang akan membuat kebaikan kepadamu. Jadi walaupun nggak begitu signifikan ya, kita doain semoga signifikan, tapi di sini aku readingan aja ya. Walaupun nggak begitu signifikan, tapi yang pasti ini akan cukup aman untukmu di bulan Mei ini. Jadi apa kira-kira harapanmu, zodiak Gemini, untuk di bulan Mei 2024 atau kedepannya ini? Coba deh kamu doain. Kamu doain dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, tapi tetap harus legowo dan pasrah. Ya, di sini akan ada hasilnya. Mau hasil tuh A, B, C, D, yang penting kamu sukses ya. Yang penting kamu fokus, yakin, ya, kuat, ya. Maka di sini sesuatu itu akan hadir kepadamu dengan penuh keberkahan dan juga kelimpahan. Ini ya, untuk bulan Mei ya. Jadi jangan lupa berdoa, jangan lupa kadang-kadang tetaplah untuk memperhatikan petunjuk atau intuisi yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta melalui hati dan juga nuranimu. Dipikirin, kalau begini kira-kira baik nggak, kalau begini ini lebih ke arah yang lebih positif nggak, itu sangat dipentingkan, sangat diperlukan pertimbangan-pertimbangan tersebut di dalam hidupmu ya, zodiak Gemini. Supaya apa? Supaya kamu lagi-lagi nggak salah pilih dan nggak salah melangkah ya. Karena aku lihat di sini akan ada sebuah pencerahan yang diberikan kepadamu tentang sebuah petunjuk yang cukup luar biasa ya, yang akan diberikan kepadamu ya. Aku melihat ada energi kadang zodiak Gemini ini kayak suka nggak mau memperhatiin petunjuk itu karena kurang tenang ya. Jadi kayak sering tertolak keberkahan ini, Pak. Padahal di bulan Mei ini sudah cukup banyak jalan pintas untuk menuju sesuatu hal kesuksesan itu. Ya, cobalah untuk sedikit lebih tenang dan turunkan ego, kurangi marah ya, supaya kalau ada petunjuk baik yang datang itu nggak sampai kelewat. Itu sih ya. Ingat, hidup Anda sedang diawasi oleh malaikat penjaga. Apakah Anda akan menjadi sosok yang sombong, angkuh tetap, atau sosok yang hanya bersedih, marah terus, atau Anda menjadi seorang yang legowo? Jadi Anda diajari untuk cobalah bersabar, nggak apa-apa kalau dengan mengalah sedikit Anda masih
bisa bertahan dan justru membawa perubahan yang lebih baik, nggak apa-apa. Yang penting jangan lagi Anda jatuh kepada lubang yang sama. Jangan lagi Anda membiarkan orang-orang toksik atau sesuatu hal yang nggak baik yang pernah memporak-porandakan hidup Anda untuk kembali terulang. Dengan cara waspada, sabar, legowo, banyak doa, dan mulailah memaksimalkan diri di dalam pekerjaan, karir, dan keuangan. Dan di sini juga disarankan perhatikan orang-orang di sekeliling Anda yang mungkin butuh bantuan Anda, misalnya butuh nasihat atau butuh bantuan secara finansial yang memang nggak merugikan kamu. Ya, jadi nggak boleh terkesan cuek, karena takutnya nanti kalau kita terkesan cuek ya, padahal kita juga diberikan kekuatan untuk membantu, takutnya di sini nanti akan berimbas. Gemini akan diberikan pelajaran dengan kesulitan yang sama hanya untuk membangkitkan empatimu. Takutnya nanti semesta memberikan pelajaran itu kepadamu, itu kan tidak enak ya. Jadi kalau bisa kuat-kuatkan hatimu. Kalau tiba-tiba ada orang yang nyakitin kok ngomong nggak enak, coba dilirik ke belakang, apakah zodiak Gemini pernah khilaf melakukan itu? Ya mohon ampun aja, pokoknya istighfar kayak gitu terus ya. Semoga nggak sampai zodiak Gemini melakukan kesalahan lagi, dan semoga karma itu berkurang. Dan kalau Anda ingin memutus siklus kutu karma leluhur, ya aku melihat ini banyak jeratan karmik kan, ya kayak gini nih, kejadian berulang. Anda bisa dimeditasi yoga jiwa, karena di situ juga sekaligus langsung mengembalikan jiwa sejatimu, kemudian menjaga lingkunganmu yang tadinya toksik, biar pelan-pelan itu bisa positif kembali dengan cahaya ilahi, sehingga hidupmu nggak terlalu banyak orang-orang yang julid gitu ya, dan juga memagarimu dari hal-hal yang negatif secara langsung tanpa kamu menyakiti siapapun, walaupun itu astral lain kayak gitu ya. Congratulations untuk zodiak Gemini yang Anda menerima pesan ini mungkin, dan Anda akhirnya kayak bertekad, oh ya, aku akan mencoba menjadi orang yang positif, berusaha sabar, legowo, dan gak ego. Oke lah, aku akan sedikit berbagi, aku akan sedikit memberi maaf, aku akan membuka lagi pintu hatiku kalau bagi pasangan yang masih memang bisa diberi kesempatan, asalkan dia berjanji kayak gitu. Anda akan mendapatkan berkah dan karma baik, anugerah berupa kelimpahan finansial, materi, karir, job lancar, jalan mulus ke depannya yang sangat luar biasa ini. Ya, memang agak sedikit sakit ya zodiak Gemini, karena Anda ini terlalu kayak dianggap kuat, jadi kadang banyak kayak sedikit dicuekin sama orang-orang terdekatmu yang dimana saatnya kamu itu butuhin support, mereka tuh kayak gak peduli karena mentang-mentang kamu orang yang smart. Oke, itu emang agak sakit, tapi itulah mungkin ujian hidupmu, karena kamu adalah manusia cahaya atau manusia light worker yang dimana tugasmu memang di sini hanya kepada Sang Pencipta dan menabur kebaikan. Intinya kamu ini kalau ada apa-apa itu kayak 80% lebih arahnya kamu curhatnya kepada Tuhan gitu loh. Kalau yang muslim kepada Allah, kepada Sang Pencipta gitu. Jadi spiritualmu ini dituntut untuk lebih dekat, karena aku melihat ada pesan dari spirit guide penjagamu yang ingin kamu mulai mengenali mereka. Bukan berarti harus komunikasi, tapi lebih kayak menjaga kestabilan emosi supaya para penjaga dan spirit guide-mu ini bisa mendampingimu hingga nanti fasenya kamu akan kembali kepada Sang Pencipta dengan keberhasilan dan prestasi yang membuatmu kayak selamatlah kau masuk sampai surga. Kayak gitu yang aku lihat ya. Ini agak terlalu jauh, tapi ya mau gimana, memang energi ini yang Aurora tangkap dari readingan zodiak Gemini di bulan Mei. Jadi dari semua kejadian ini satu perintahnya itu pada akhirnya, ayo jaga spirit guide-mu, jaga imanmu. Saatnya kamu untuk mengasah hubunganmu dengan Tuhan Sang Pencipta, dengan semesta, dengan lebih kental lagi zodiak Gemini. Coba pelajari aja agama Anda atau agama yang mengajarkan kebaikan-kebaikan dan budi luhur serta banyak solusi kalau ngalami gini-gini, karena Anda dituntun ke dalam ranah cahaya dan juga keimanan ya zodiak Gemini. Maka di sini bersiap-siaplah, petunjuk ini Anda gunakan ya, petunjuk tentang kebaikan ini. Misalnya Anda berusaha menjalani semampunya, kelimpahan siap berjalan di depanmu dan kamu peluk. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu sih energi yang Aura tangkap untuk zodiak Gemini bulan Mei 2024. Agak berat, so mohon maaf jika di sini ada sebuah kata-kata yang terlalu berlebihan ya, terlalu dalam. Semoga readingan Aurora ini bermanfaat untuk zodiak Gemini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan terlalu berterus terang. Zodiak Gemini, sekian dulu. Selamat bahagia zodiak Gemini, semoga Anda damai selalu. Zodiak Gemini, assalamualaikum, Om Swastiastu, salam santun, salam bahagia, salam kenal untukmu zodiak Gemini. Bye.